Kembali lagi di Dewan Pundit Indonesia, dan sekali ini kita akan membahas topik yang memang sedang dan masih terus ramai, yaitu tentang tim nasional Indonesia. Ada Coach Justin, ada Pak Levi, dan juga ada Idris di sini. Betul ya? Betul. Dan juga ada Simanjuntak yang akan membahas. Tapi sebelumnya kita dengar dulu apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikut ini. Saya nggak tahu. Ada Kan kalau masalah Coach Sintayong dilirik negara lain, ya itu kan saya nggak bisa melarang. Yang pasti Coach Sintayong sama saya bersepakat kontraknya sampai Juni, dan ada tugas yang kita sepakatin ketika kita bisa meloloskan tim U23 kita, ya group stage kan sekarang ada 16 ke 8 besar. Nah otomatis kontraknya kita perpanjang sampai 2027. Itu kesepakatan profesional. Jadi kalau misalnya Coach Sintayong ada pilihan ke negara lain, saya nggak bisa larang. Tapi kesepakatan bersama saya sebagai profesional, ya kontraknya sampai Juni. Beliau dan saya bersepakat untuk meloloskan tim U23 ke 8 besar, ya otomatis 2027. Kan itu kesepakatannya. Jadi saya menghormati kesepakatan itu. Saya tidak berpikir yang lain. Ya seperti Juni 2024 sama ya, kalau ditanya Pak Erick cari nggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada, karena sepakatannya itu bahwa sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Sintayong sampai Juni dengan 2 parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027, yaitu apa? Meloloskan tim Indonesia senior ke 16 besar. Kedua, meloloskan tim U23 kita ke 8 besar. Itu kesepakatannya. Dan kalau terjadi, automatically kita bicara sampai 2027. Nah, apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Tapi kan saya dididik selama ini sebagai profesional. Nggak boleh pakai perasaan. Artinya apa? Walaupun saya sayang sama Coach Sintayong, ya saya harus punya target gitu. Sama ketika masyarakat sepak bola menargetkan saya. Sama gitu. Menarik memang apa yang dikatakan oleh Coach Sintayong dan kemudian direspon oleh Pak Erick Thohir. Apakah memang mereka juga saling memberikan komentar ini tanpa ada WhatsAppan juga antara mereka atau tidak? Tapi yang jelas inilah sesuatu yang sekarang menjadi kelanjutan dari cerita Sintayong stay atau tidak. Tapi kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Coach Erick Thohir, sebelumnya kita lihat dulu di sini ada ungkapan memang dari Coach Coach Erick Thohir di sini, soalnya gambarnya langsung Coach Sintayong. Ini ada dari STY, itu memang ada kata-kata bahwa dia menerima tawaran itu, dan ini dia waktu ngomong sama media Korea ya, dan kemudian akhirnya jadi rame. Tapi kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, automatically, jadi kalau emang terlolos 8 besar, automatically berarti kalaupun tidak lolos bukan berarti tidak diperpanjang. Kalau dari bahasa itu, dia akan otomatis kalau lolos. Kalau tidak lolos berarti kan bukan ada kata-kata juga otomatis tidak diperpanjang, kan tidak ada. Jadi itu kalau dari penafsiran gua. Tetapi pertanyaan gua, apakah tepat momennya seorang Coach Sintayong mengutarakan bahwa dia mendapat tawaran dari klub lain, Coach? Gue nggak ngelihat ada masalah. Ini masalah very simple. Tapi media berusaha untuk menjadikan polemik, cari celah-celah. Apa yang bahwa sebuah institusi seperti PSSI memberikan target, ya wajar lah. PSSI ya. Lu ngomong barusan PSI soalnya. PSSI memberikan itu kan wajar. Gue dulu selalu dapat target, tercapai yang enggak juga. Karena targetnya juara-juara, ya juara-juara. You know what I mean? Yes. Jadi nggak ada salahnya dengan Erick Thohir atau PSSI memberikan target 16 besar, lolos 8 besar. Itu satu. Kedua, bahwa Sintayong diberikan penawaran, terus dia jujur, ya saya dapat penawaran, ya nggak ada salahnya juga. Kan bukan berarti dia terima. Tapi momennya enggak, kan emang orang pada ngomong stay apa, dia itu malah kan kayak interpretasi dari orang kita. Dia malah kayak bikin sesuatu yang gue juga ditawarin loh. That is not sama true. tim lain. That is not true. Dia hanya berusaha. Karena kalau dia mau mundur, nggak usah dapat tawaran pun dia mundur. Kalau dia mau mundur. Kalau dia mau mundur. Kalau dia mau naik gaji, anytime dia bisa nego. Jadi ini gue bilang,
di negara ini orang kalau jujur aja langsung dicari-cari, dikait-kaitkan dan yang lain. Jadi mendingan tetap jujur, lu harus tetap jujur. Oke. Jadi mendingan abaikan suara-suara itu. Gue lihat karena di timeline gue juga heboh gimana coach dengan statement Erick Thohir. Gue lihat lagi yang lu tayangkan tadi, gue lihat lagi apa salahnya yang dikatakan Erick Thohir? Nggak ada. Apa salah yang dikatakan Sintayong? Nggak ada juga. Yang jelas intinya adalah simpel, kedua orang ini punya komitmen. Sudah sepakat dengan 2 target. Dan gue setuju apa yang bilang. Masa iya dipecat gara-gara sebuah turnamen yang non-FIFA, sementara yang FIFA berhasil? Ya kan nggak mungkin. Tapi kita nggak tahu di belakang itu kan ada apa. Mungkin kalau memperpanjang kontrak pasti ada pembicaraan. Entah gajinya dinaikin, entah targetnya di itu, entah harus pasang pemain Liga 1 atau kan kita nggak pernah tahu. Oke. Ya kan, jadi at this moment yang dikatakan Sintayong sama yang dikatakan Erick Thohir, no issue. No issue. Tapi yang juga ramai di grup yang pemerhati sepak bola ya, ini kan tentang apakah memang boleh pelatih itu ditawari oleh tim lain pada saat dia masih ada dalam kontrak. Nah, mengacu pada aturan FIFA kan ada aturannya pemain setelah dia kontraknya memang akan menuju free agent dalam 6 bulan terakhir, dia sudah boleh untuk membangun komunikasi dengan klub lain yang menawar ataupun yang menghubungi dia. Tapi banyak pertanyaan, tapi kalau tentang pelatih itu gimana gitu. Nah, Ya. lo bagaimana? Ya emang beda ya, karena ditunjukin di sana kan emang klausalnya semua klub pasti beda dengan timnas. Ketika timnas ini juga sama dengan apa yang terjadi ke Federasi Sepak Bola Brazil ketika mereka katanya udah ada agreement verbally dengan Carlo Ancelotti. Itu sebelum akhirnya Ancelotti putar arah, dia batalin, dia akhirnya perpanjang kontrak 2 tahun. Menurut gua ya komitmennya di sini jelas. Dari tadi Pak Ete bilang sampai Juni, Coach juga bilang di wawancara sama, tapi apapun yang terjadi saya akan tahan dulu, saya akan komit saya sampai Juni 2024. Itu udah jelas. Kalau Coachin didekati pihak lain ya wajar, karena gue juga dapat info dari teman di Korea Selatan itu, dia beberapa waktu lalu juga kabarnya sempat dihubungin beberapa, atau ada ketertarikan, gue nggak tahu seberapa konkret, tapi ada ketertarikan dari beberapa klub Korea terhadap Shin. Tapi sekarang salah satunya adalah Suwon Blue Wings. Tapi sekarang klub-klub Korea udah more or less settle ke manajer mereka, karena Liga Korea kan akan mulai Maret. Ini bukan kali pertama Shin didekati oleh klub, karena sebelum menerima tawaran dari Indonesia dia juga dapat tawaran dari Jepang. Jadi klub football itu kayaknya menarik juga buat dia. Kedepannya nggak tahu kapan dia akan balik. Yang jadi masalah sekarang kan adalah Shin, ya akuilah he's a darling untuk publik sepak bola kita. Kalau ke GBK, kalau kemanapun setiap kali timnas main, Sintayong, ale itu lagu-lagu soal Sintayong pasti ada. Dan ini dia akan menjadi, kalau gue lihat, dan dia bisa jadi darling setelah sebelumnya banyak yang mengkhawatirkan Luis Mia loh. Ya akan jadi itu. Gue kalau lihat nih Bang, Luis berapa Mia kan juga dulu sangat dilulukan. Yes, benar. Ternyata dia bisa take over. Ternyata dia bisa take over dengan start dia yang jauh lebih susah. Rizal pokoknya udah bilang 2 tahun pertama karirnya itu pandemi loh, nggak gampang. Dia nggak bisa keliling-keliling, dia nggak bisa lihat pemain dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat berapa lama pemain timnas itu biasa bertahan, kita tuh paling lama pemain timnas biasa bertahan 1 tahun, 2 tahun. Yang paling lama sebelum ini gue coba searching sekilas saja ya, mungkin nanti ada yang bisa bantuin. Searching sekilas saja, paling lama sebelum ini adalah Peter With, itu dari 2004 pelatih sampai timnas. 2007, pelatih timnas. Emang kita biasanya tuh gonta-ganti di atas. Tapi prestasinya apa selama ini? Kan sama aja, lu mau lama, lu mau ganti. Sekarang kita punya sesuatu yang kita bisa build upon. Sesuatu yang, ini pelatih yang menangani dari kategori umur sampai atas, senior. Jadi dia punya pathway untuk pemain-pemain ini nyampe atas. Tapi balik lagi, apa artinya kalau cuma gonta-ganti di atas, nyari-nyari pemain naturalisasi? Kalau the real problem of Indonesian football itu nggak ditangani. Grassroots football, academy, EPA yang kalau kata teman gua nggak elit ataupun nggak pro. Dan kata lu kali, kata teman-teman gue terlibat. Ini banyak sekali hal yang bisa dibenahi di bawah. Tapi kalau kita ngurusin di atas terus ya, ini kalau di atas kan sebenarnya popularity juga ya Bang ya. Timnas, kemenangan bagi timnas, kelolosan, it's good. Tapi masih banyak problem di bawah itu yang juga harus dibenahi. Ketika Jerman mengalami kemunduran di Piala Dunia 98, kemudian Euro 2000, habis itu Euro 2004 mereka juga kalah di fase grup.
hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka benahi academy system. Mereka benahi Sekolah-sekolah. regional system agar talent, gue yakin kok 300 juta orang, masa kita cuma punya talent, ke Mbak Tisha bilang ke coach kita 300 ribu ya pemain terdaftar. Jepang itu punya 870 ribu pemain terdaftar, 500 main di abroad, 300 main di Jerman. Australia yang kita hadapi kemarin, mereka punya 10 tier sepak bola. Tier atas emang yang ditangani oleh Football Australia, setelah di bawah-bawah Tapi kan ini adalah seperti yang disampaikan Pak Ete tadi, dia juga ditargetin. Iya. Gitu loh. Artinya kalau lu cuma pikirin fondasi, udah terlanjur abis masa kepengurusan tapi Nah, targetnya itu juga kan nggak masalahnya tercapai. di kita kan. Ya kan? Yes kan? Iya betul. Iya, benar kan, artinya Bang? memang jadi dua-duanya dia harus pikirin. Gue kasih jawaban boleh nggak? Tar dulu, dia belum ngomong sama sekali, gue kasih lu dikit. Singkat, Gue kasih lu Bang. dikit. Singkat. Ini benar apa yang dikatakan oleh Oh ya udah bener aja. Gue nambahin nih. Oh, iya. Dari setelah umur hidup gue nonton bola, khususnya nonton timnas Indonesia, gue belum Mulu mah pernah. cetek. Tapi untuk situasi coach. Lu juga kan baru nonton timnas pas Sintayong lu. Oh iya kalau itu. Itu kalau kata Kalau lu. yang lain gue nonton tapi nggak konsisten. Konteksnya Ditanya Desta lu gak tahu nama-nama pemainnya. Yang sampai sekarang nggak Iya, tahu. makanya. konteksnya di timnas. Selama Iya. gue nonton timnas Indonesia, baru kali ini gue ngeliat pelatih yang longevity-nya bertahan sampai 5 Ya, tahun, itu tadi menuju dia. ke 5 tahun ini. Karena sebelum-sebelumnya gue ngeliat selalu bergonta-ganti dan juga prestasinya juga nggak kunjung datang. Tapi di era Sintayong, at least gue seneng dia amit-amit dia pergi ya, amit-amit dia pergi di tahun ini. Tapi dia udah ninggalin tim ini udah much better place ketimbang dia ketika dia datang. Ini tim yang bener-bener udah cut generasinya, bener-bener ngelakuin sesuatu yang menurut gue sebuah miracle lah. Sebuah squad Indonesia bisa dipoles sampai kayak begini. Untuk squad yang sangat-sangat muda bisa menampilkan permainan semacam ini, menurut gue ini udah tim yang project sangat-sangat menarik. Saking menariknya, gue harap komitmen STI ini berlanjut. Kalau amit-amit tadi kan udah pergi amit-amit ya, tapi harapan gue ke STI ini berlanjut karena emang ini udah timnya dia banget gitu. Kalau gue Oke. bilang ini timnya dia banget, yang tim yang udah dia kenal banget cara mainnya kayak gimana. Ya beruntung juga waktu itu sempat dia level-level U23, U19 nya sempat dia pegang juga, jadi dia tahu sebenarnya apa sih yang diperlukan sama permainan kita ini. Dan menurut gue orang yang paling tepat untuk ngelanjutin proyek pemain ini ya Sintayong itu sendiri juga. Gue nggak terpikirkan alternatif nama-nama lain. Dan menurut gue untuk 2027 ini untuk menyingkirkan segala spekulasi ada baiknya emang get it short and done dalam waktu yang singkat-singkatnya kalau bagi gue. Jawaban yang tadi lo bilang tahu jawabannya apa? Ya itu pas gue interview Tisha. Jadi gue bilang bukan yang amat Tisha dijelaskan, yang mereka lakukan itu adalah top down dan bottom up secara paralel. Ya kan? Mereka fokus ke timnas juga. Yang orang mungkin banyak yang nggak tahu, mereka lagi fokus ke akademi di beberapa, dibantu dengan beberapa klub di seluruh Indonesia atau di berbagai area untuk membuat liga-liga untuk usia muda. Nah, kalau ini kan kita bicara jangka panjang. Jadi masalah ini kan sudah berapa ketua sebelumnya nggak ada hasilnya. Maka dari itu ya udah, timnas udah jelas mereka kerjain. Nah, sekarang gue mau lihat hasilnya nih, yang dikatakan Tisha ke program gua sama Kaisang, apakah benar bisa terjadi? Nah, kalau ini seandainya bisa terjadi, seandainya Erick Thohir hanya 1 periode, ya tolong semoga dilanjutkan. Kebanyakan kita ini kan ketua baru dirombak semua. Nah, itu yang jadi masalah. Dan menurut gua akan masih tetap seperti itu. Gitu ya, Bang. Ya nggak? Ya Ya kalau bisa, lu kan yang tahu di Ya dalam. menurut gua begitu. kalau Kenapa gitu- lo ciut gitu? kalau gitu Erick Thohir semoga Enggak. jadi ketua lagi. Lah bukan, maksud Iya. gua kan gini, lo punya Liga Kompas main. Ada. Liga Top Score ada, ada. gitu. Iya, jalan. It's not, Suratin, Bukan. Piala Maksud Suratin. gue kenapa yang dari federasinya malah nggak punya Nggak ada, iya, yang betul. jenjangnya gitu loh. tugas top skor dan Kompas itu bukan untuk bikin liga. Baru muncul kan di Suratinnya kan. Yes, gitu Suratin. loh. Dan itu kan Medco kan sebelumnya. Itu bukan tugas mereka untuk bikin liga. Kalau mereka bikin liga, mereka harus gandeng PSSI. Kalau ini kan ibarat ya liga-liga yang non Ya, formal. ya karena ada loophole itu. Iya. Gitu loh. Iya. Nah, kendalanya kan tetap ke sana bahwa di satu sisi tetap harus ada target juga sebagai Yes. pengurus Iya. yang memang terlihatnya apa target? Ya udah jelas dong, juara. Iya. Lolos. SEA Iya. Games saya kira udah juara gitu loh. Tapi tadi di sisi lain paralel. Nah, Iya. menurut gue juara inilah yang akhirnya paling diingat ketika Dilihat, jadi ya. legacy. Nah, pondasi ini yang tadi lo bilang, kalau udah yang nerusin beda, kagak tahu lagi nih. hilang. Contoh, Villanesia apa kabar sekarang? Iya. Satu modul yang dulu pas Luis Milla dibikin Coach Danur Villanesia Lido ini dan kan lain-lain. nggak hilang.
Villanesia tetap ada, cuman belum diterapkan. Lah iya. Tapi kan dulu itu jadi kayak satu Betul. standarisasi. Iya, iya. Nah, kan sekarang udah nggak pernah juga diomongin. Gitu loh. Sebenarnya standarisasi ini ada, cuman cara maka dari itu. Gaya main Scott Shin menurut lu sesuai Villanesia nggak? Kan itu sebenarnya yang harus. Sintayong. Iya. Iya. Berarti sama kayak yang ditinggalkan sama Luis Mia. Iya. The whole Villanesia is good. Bukan masalah itu. Yang jadi masalah kan bagaimana mensosialisasikan sampai ke pelosok-pelosok biar semua SSB main kayak gitu. Kan kembali lagi ke basicnya. Ya. Yaitu kontrol, passing, shooting. Oke. Itu dulu lah. Ntar kalau itu kejauhan, gue cuma mau begini. Ketika lu bilang bahwa komentar Coach Shin sama si Pak Ketua Pak Ete ini no issue. No issue. Pesan lu untuk yang sering bikin ini jadi rame apa? No. Gue pribadi itu pengen Sintayong stay. Ya. Berdasarkan apa yang gue tonton, bukan Sintayong gue nggak pernah kenal, gue nggak punya hubungan dengan PSSI dan lain-lain. Jadi gue benar-benar mengatasnamakan netizen. Dari apa yang gue lihat bukan dari hasil, dari progres, dari kualitas yang kita miliki, gue pengen Sintayong stay. Kalau seandainya dia tidak stay, kita lihat lagi kenapa dia tidak stay. Jadi jangan, hari ini, sore ini gue bikin video, jangan terlalu gampang untuk ngehujat. Karena semua orang, karena gue percaya tetap dari awal, gue tetap percaya dengan PSSI di bawah Erick Thohir. Dan gue lihat program-program juga gue sangat setuju. Yang sudah jalan juga oke semua. Ya kita harus kasih kredit dong. Yang bagus kita puji, yang jelek kita kritik. Siapapun ketua PSSI-nya. Dan sekarang gue lihat, ya so far oke. Nah kalau masalah Sintayong main apa kan, it goes ups and down kan. Ada yang gue nggak setuju, kayak 3 back, 3-5-2, gue nggak setuju, jadi gue utarakan juga. Ya. Nah kemarin gue pengen dengan 4 back, atau akhirnya di match main 4-4-2, terus 3-4-3. It's okay, yang penting, jadi sistem dia itu kan, bukan gue mengkritik atau memuji, gue memberi masukan kepada netizen kan, bukan kepada mereka. Nah salah satu gue juga bikin video untuk Erick Thohir, bahwa gue lihat ini bener. Apakah seandainya pelatih baru masuk, apakah akan gagal? Belum tentu juga. Apakah berhasil? Belum tentu juga. Artinya 50-50. Bisa berhasil, bisa enggak. Nah, sementara dengan Sintayong, kemungkinan berhasil itu lebih besar. Let's say 80%, kemungkinan gagalnya 20%. Ya. Jadi yang gue lakukan adalah memperbesar peluang untuk berhasilnya dengan memperpanjang kontrak Sintayong. Bukan pasti berhasil, bisa juga flop. Iya kan? Oke. Itu aja. Untuk yang sering gede-gedein berita, lo pengen bilang apa? Ya itu hak mereka. Semua orang punya hak. Tinggal lo blok. Tinggal gue blok. Singkat-singkat aja. Berani lah, orang kita ngomong kebaikan sepak bola Indonesia kok. Apa? Ya apa lu yang ngerem dari tadi? Apa beritanya? Virsi, kalau ada orang dan Iya. menurut gue nggak banyak ya jumlahnya orang yang anti Sintayong atau anti bilang apa, that's okay. Itu hak mereka. Kita dengar aja. Tapi sih ngomong-ngomong yang setuju apa yang enggak? Dia pro Sintayong, gue tahu. Dan artinya kita yang pro Sintayong, kita punya hak juga untuk bicara. Jadi biar mereka yang menilai kan. Iya, tapi mengkritik Sintayong kan boleh. Coach kan Boleh, bilang gitu. Iya dong. Karena kalau gue lihat setiap kali gue turun ke lapangan itu tadi, Ya, setelah pertandingan atau selama pertandingan, apresiasi terhadap Sintayong itu gede banget, jauh lebih gede ketimbang dari awal gue jadi wartawan dulu ketimbang pertama gue. Iya dan lain-lain. Nggak ada yang nyanyiin lagu pelatih timnas tuh kayak publik GBK, publik yang lain-lain lah. Jadi perlu ada juga lah. Sintayong. Tapi dia nggak boleh terbuai dengan pujian ini, wajar. Pertama track record dia sebenarnya lawan negara-negara lain. Tadi kan ada 21 kemenangan Sintayong lawan timnas itu, lawan siapa aja. Sebenarnya nggak terlalu mentereng juga lawan-lawannya. Ya hasil terbesar dia adalah ketika menghadapi Vietnam kemarin. Itu sesuatu yang udah 5 pertandingan, dia perlu 5 pertandingan untuk dapatkan. Kedua, mungkin dia terlalu banyak main iklan, itu juga harus ditekenin. Lay low dan lain-lain, lu banyak kerjaan lain, duit lu banyak juga, apa harus seperti itu. Kemudian bahasa, ini juga penting, kami di media juga penting. Karena kalau lihat KPG, pelatihnya si Malaysia, orang Korea juga, dan orang Korea lain, sebenarnya mereka bisa untuk berbahasa Inggris yang baik. Minimal berbahasa Inggris, communication, karena kita harus tahu persis apa yang kita tanyakan ke mereka, itu persis sama dengan konteksnya dengan apa yang dia jawab balik. Communication itu penting dan itu juga menghargai kita sebagai
as a country, dia kan udah lama di sini 4 tahun. At least bisa dong berkomunikasi dalam setidaknya terbatas batas dalam bahasa Inggris. lokal. Ivan Kolev dalam setahun bisa bahasa Indonesia tanpa penerjemah. Xabi Alonso bahkan 2 bulan dia bisa belajar bahasa Jerman, bisa memberikan konferensi pers dalam bahasa Jerman. Itu aja kritik gue kecil seperti itu. Tapi kalau secara permainan dan lain-lain, I agree kita menunjukkan sesuatu yang lebih ketimbang pelatih-pelatih yang ada sebelumnya. I agree kita di kawasan ini kita bisa meningkat levelnya jauh dari sebelum-sebelumnya, dan dia membuat suatu pemikiran yang mungkin bagi beberapa pelatih lain tuh sangat out of the box. Pertama dia masukin Asnawi jadi gelandang, terus dia kalau melakukan lemparan ke dalamnya Arhan, kan idenya dia juga mulai dari situ. Kemudian terakhir akan Bagot jadi striker. Cara berpikir dia untuk memecahkan suatu deadlock dalam match itu tuh beda. Jadi dalam hal itu yang baru diapresiasi. Jadi intinya Coach Shin itu nggak terlalu manis, mantap ya. Ya kan? Slogan Gue setuju. Setuju ya. Cuman satu yang gue setuju dari Yang nggak setuju, setuju. Setuju. Itu bahasa. Kalau dia mau main iklan apa itu terserah. Tapi bahasa itu Harus. Penting. Dan bahasa Indonesia itu gampang banget dipelajari untuk orang luar. Lo masih agak susah lo ngomong. Kena Untuk apa? komunikasi. Oh, ngobrol aja nggak? Kan gue susah belajar bahasa. Ya lu Mungkin dia lebih gampang. pinter. Kata lu Enggak, tadi. secara overall itu gampang bahasa Indonesia. Serius lu? Untuk komunikasi paling termasuk salah satu bahasa yang paling gampang itu bahasa Indonesia, grammarnya ya. Lu kalau plural tinggal 2 kali aja. Masalahnya dia kadang-kadang anak-anak timnas ngasih taunya yang jorok-jorok. Dia ngomong tersalah ngomong. Gue rasa dia nggak minat karena mungkin dia pikir oh gue cuma 1, 2, 3 tahun. Itu mungkin bisa jadi salah satu Itu opsi catatan sih. belajar bahasa. Setuju kan Pak Lepi? Setuju, Terima Bang. kasih. Jadi untuk pesan dari Coach mohon didengarkan oleh Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan untuk Coach Sintayong mohon didengarkan permohonan dari Firzi tadi. Jadi di episode kali ini luar biasa, ada pesan yang disampaikan oleh Coach Justin untuk ketum Pak Erick Thohir, dan ada pesan dari Firzi yang menyampaikan keluh kesah hatinya kepada seorang Coach Sintayong tanpa membuat dia tidak mendukung Anda Coach Shin, ya. Mungkin yang dia tidak dukung adalah JJ. Karena JJ ada terus untuk mentranslate. Dia pengen tidak perlu ada JJ lagi. JJ tinggal belajar sekolah pelatih, bergabung dengan BES, ya, para translator yang akhirnya menjadi pelatih. Bisa seperti Mourinho juga. Oke, kalau begitu Coach, terima kasih Pak Levi, juga Firzi Idris, terima kasih. Terima kasih sudah ada juga di kolom komen kalian. Kita ketemu lagi di DPI hari Jumat bersama dengan pandit-pandit dan juga host lainnya. Sampai ketemu lagi di Dewan Pundit Indonesia.